Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, seluruh wilayah di DKI Jakarta kini telah keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Kita lihat warnanya sekarang sudah oranye. Seluruh kota di DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan kini berada di zona oranye, yang artinya DKI Jakarta berada di risiko sedang kenaikan kasus, yang artinya lagi potensi penularan masih ada. Warga pun tentunya tetap diimbau untuk tetap waspada dan tetap taat protokol kesehatan. Hal ini karena wilayah DKI Jakarta terintegrasi dengan daerah lainnya seperti Bodetabek. Hingga kini Kota Bekasi masih berada dalam zona merah penyebaran COVID-19. Sementara daerah seperti Tangerang, Bogor, dan Depok telah berada di zona oranye, yang artinya potensi penyebaran masih ada dan dibutuhkan kewaspadaan untuk menghindari penularan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi hingga 2 pekan ke depan. Pemprov DKI Jakarta berharap agar masyarakat dapat bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin agar wabah COVID-19 segera berakhir. Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim pelaksanaan PSBB transisi berdampak kepada menurunnya angka kasus positif COVID-19 di Jakarta serta menurunnya angka kematian pasien akibat virus itu. Jadi Pak Gubernur sudah menyampaikan di berbagai kesempatan, sudah terus dilaksanakan rapat-rapat dan koordinasi di internal dengan Forkopimda, dengan pemerintah pusat dan juga gugus pusat. Jakarta insya Allah dalam 2 minggu ke depan akan memperpanjang masa PSBB-nya dengan terus melanjutkan pelonggaran sebagaimana 2 minggu terakhir dengan menambah beberapa unit kegiatan yang dibuka, diantaranya adalah resepsi pernikahan. Sementara itu penambahan kasus COVID-19 di Indonesia bertambah, kasus positif bertambah 4.262 kasus baru dalam 24 jam terakhir sehingga totalnya menjadi 433.836 kasus. Kasus sembuh juga bertambah 3.712 kasus dengan total kasus sembuh menjadi 364.417 kasus. Namun, kasus kematian juga bertambah 98 kasus baru, sehingga totalnya menjadi 14.540 kasus. Warga Jakarta diimbau tetap waspada walaupun DKI Jakarta telah dinyatakan keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Apa yang harus dicermati? Saya bahas bersama narasumber bergabung lewat Zoom, epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman. Selamat malam waktu Australia Pak Diki dengan Riko. Selamat malam Mas Riko, waktu Australia. Ya, Pak Diki, tadi Gubernur DKI Jakarta bilang jangan lagi ditentukan oleh warna. Tapi bagaimana sebetulnya untuk kota seperti Jakarta yang ideal? Karena kan daerah-daerah penunjangnya juga ada yang merah. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Anies bahwa terutama dalam mengetahui status pandemi dari satu wilayah, sebetulnya ada banyak sekali indikator ya. Tapi yang terutama sekali yang perlu diperhatikan itu adalah sebetulnya angka kematian. Ya. Angka kematian ini di Jakarta ini masih tinggi ya, dua digit, dan apalagi kalau kita perhatikan angka kematian yang tidak dalam kaitan ini tesnya terkonfirmasi COVID, tapi pemakamannya berdasarkan prosedur COVID itu selalu 2 kali lipat angka kematiannya. Ya, pemakaman yang umum itu. Dan pada September kemarin malah sampai ada yang 5 kali lipat. Nah ini angka kematian ini adalah indikator akhir ya dalam satu pandemi. Ada indikator awal itu tadi yang angka kasus harian yang turun ataupun test positivity rate. Tapi angka kematian ini sebagai indikator akhir ketika muncul ini petanda tidak bagus. Petanda bahwa ada satu program yang kalau tidak gagal, tidak optimal. Kemudian ada keterlambatan. Ya, keterlambatan mendeteksi, menemukan kasus sehingga ini ada jeda kurang lebih 4 minggu antara pengendalian di satu wilayah atau negara itu dengan kecepatan virus itu menyebar. Ini
Artinya karena dia indikator akhir, jadi indikator akhirnya harusnya nggak boleh Oke, muncul. Pak Diki, tadi Ya, Anda bilang ada yang gagal atau tidak optimal. Jakarta sekarang memperpanjang PSBB lagi. betul. Apa memang yang belum ada ornamennya? Jadi kalau dilihat dari data, sekali lagi angka kematian ini sangat valid. Karena angka kematian ini angka yang jelas orang sudah dia menderita kemudian sakit atau meninggal atau yang diduga. Nah, ini adalah berarti deteksi dini ya, dalam kaitan berarti ini adalah testing, Mas Riko. Testing kita ini belum menjangkau secara optimal, terutama orang-orang yang berisiko tinggi. Ya, dan ini artinya terlihat juga dari tes positivity rate di Jakarta ini yang beberapa waktu terakhir juga memang di atas 5%. Nah, artinya lagi kita harus perkuat. Dan sayangnya, nah ini sayangnya, di tengah kabar bagus bahwa zonanya berubah menjadi orange ini, ada yang menjadi satu sorotan saya bahwa testing dari cakupan testing Jakarta ini menurun. Ya, kalau saya lihat datanya paling tidak kemarin Pak Diki yang dites PCR di Jakarta itu 8.000 sekian, sementara spesimennya itu 10.000 sekian. Itu angka yang seperti apa kalau boleh Anda gambarkan? Ideal, Jadi, tidak atau gimana? Itu belum ideal dan sangat disayangkan sebetulnya karena sejak Juli testing Jakarta ini kan mulai menyentuh angka 10 ribuan ya sejak Juli. Kemudian September paling stabil tuh di angka 10 ribuan sampai dengan beberapa hari di bulan Oktober ini. Namun menjelang akhir Oktober penurunannya selalu di bawah 10 ribu. Nah ini tidak seimbang dengan tes positivity rate yang masih belum mencapai 5%. Artinya kalau belum sesuai target, nggak boleh ada penurunan. Apalagi angka kematiannya masih 2 digit. Ini harusnya malah menurut saya harusnya ditingkatkan. Jadi, nah ini jadi yang pengen Anda bilang adalah ketika kita bilang Jakarta keluar dari zona oranye ini bukan berarti kasusnya menurun, tapi bisa jadi tesnya nggak banyak gitu. Betul, salah satunya itu. Itu jadi artinya validitas dari klaim warna yang berubah memang menjadi lebih baik ini tidak didukung dengan indikator lainnya yang lebih meyakinkan. Artinya dari testing yang menurun tadi, angka kematian yang relatif stabil di 2 digit ya. Nah ini dan juga tes positivity rate yang belum juga mengarah ke 5%. Artinya betul yang disampaikan Gubernur DKI bahwa dia belum merasa aman, betul ya, itu bagus. Sehingga tidak boleh ada penurunan kewaspadaan, tidak boleh ada penurunan intervensi. Termasuk dalam hal ini masyarakat Jakarta tidak boleh merasa, oh saya sudah aman. Tidak, ini kondisi DKI betul yang disampaikan Pak Gubernur bahwa tidak hanya dipengaruhi oleh wilayah yang berbatasan dengan Jakarta yaitu Jabodetabek, tapi provinsi-provinsi lain di Jawa ini juga akan punya kontribusi, termasuk juga yang dari Jakarta. Ya, Pak Diki, lalu model yang ideal buat tempat yang populasinya seperti Jakarta, kalau pagi-pagi sampai siang itu kebanyakan bukan orang Jakarta, itu model yang ideal gimana untuk mencegah COVID itu nggak bertambah banyak? PSBB-nya kan sudah. Betul. Memang ini satu hal yang sulit ya ketika intervensi Jakarta memang sudah on track ya, sudah benar. Namun ada PR yang belum bisa kita cari solusi dari awal, yaitu masalah bagaimana men-screening, memperkuat perbatasan. Karena katakanlah saya sambil contoh di sini, saya di Queensland, negara bagian Queensland ini termasuk negara yang bagus pengendalian COVID-19-nya dengan tes positivity rate di 0,3%. Dengan kasus aktif hanya di kisaran 5 atau 6. Itu pun beberapa hari 0. Tidak ada angka kematian sudah beberapa bulan. Nah, artinya yang terjadi ini intervensi 3T, 3M ya, kecuali masker nggak terlalu. Tapi yang membedakan pintu perbatasan atau perbatasan dari negara bagiannya dijaga ketat. Jadi ada yang masuk ya karantina. Ini yang nggak bisa dilakukan Jakarta. Iya, banyak orang Bogor kerja di Jakarta, Bekasi di Jakarta gitu juga. Betul. Inilah sebabnya saya dari awal mengusulkan supaya yang disebut integrasi atau
pengendalian yang komprehensif itu adalah antar provinsi di satu pulau Jawa ini bersinergi. Ya, bersinergi. Karena nggak mungkin kan Jawa Barat bisa memutus pintu perbatasan, DKI kan itu sulit sekali untuk Indonesia. Nah, Baik. tapi per pulau itu yang bisa dilakukan adalah bersinergi. Ini yang belum. Oke. Ini yang belum. Nah, jadi harus ada intervensi yang setara dan merata antar provinsi di satu pulau itu. Baik, kerjasama. Ini Terima yang kasih belum Pak Diki Betul. meluangkan waktu untuk Betul. kami. Diki Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, meluangkan waktu untuk Terima membahas kasih, perkara.